Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, siap sukses, Allahu Akbar. Ya, sebelum kajian dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka faman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhifna min ruma'il wahmi wa ftalana abwaba rahmatika wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Sebelum kajian dimulai, guru akan presensi dulu ya. Anissa Fitria Hasanah, Hadirah. Alfian Damayanti, Siti Coiria. Ya, semuanya masuk ya. Ya, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan bermain sebentar agar kita lebih semangat sebelum mulai pelajaran. Ya, Bu Guru punya permainan yang bernama suara binatang. Nanti kalian ikuti perintah Bu Guru ya. Ya, Bu. Bu Guru akan menyebutkan nama binatang dan nanti kalian menirukan dari suara binatang tersebut dengan sesuai perintah Bu Guru. Ya, coba tirukan suara kucing yang besar dengan keras. Ya, bagus. Sekarang coba tirukan suara sapi. Sekarang coba tirukan suara kambing dengan pelan. Ya, hebat sekali kalian. Sekarang kita sudah siap untuk belajar tentang bunyi dan sifat-sifatnya. Hari ini kita akan belajar tentang bunyi dan bagaimana bunyi bisa terjadi. Siapa yang tahu apa itu bunyi? Saya. Ya, apa Mbak Nisa? Suara, Bu. Ya, betul sekali. Bunyi adalah suara yang kita dengar. Bunyi bisa datang dari berbagai hal, seperti suara burung, suara kambing, suara sapi, dan lain-lain. Tapi kenapa ya kita bisa mendengar bunyi? Apa yang membuat bunyi bisa terdengar? Coba siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Mbak Cair. Apa jawabannya? Getaran, Bu. Ya, betul sekali. Suara timbul dari benda yang bergetar. Saat benda bergetar, udara di sekitarnya ikut bergerak dan kita bisa mendengarnya. Misal, ketika kita memukul meja itu bergetar dan udara di sekitarnya ikut bergerak. Lalu kita menangkap suara itu dengan telinga sehingga kita bisa mendengar bunyi tersebut. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat bunyi. Bunyi bisa memiliki beberapa sifat. Sifat-sifat bunyi. Yang pertama yaitu keras atau lembut. Yang kedua, tinggi atau rendah. Yang ketiga yaitu bisa memantul dan melambat. Ya, jadi apa saja sifat-sifat bunyi anak-anak? Keras atau lembut, tinggi atau rendah, bisa memantul dan merambat.
membahas satu persatu dari sifat-sifat bunyi tersebut. Ya, bunyi keras itu contohnya seperti suara petir dan suara motor yang lewat. Ya, kita sering mendengarkan ada suara motor di atas yang lewat, itu suaranya keras atau enggak? Iya. Ya. Kalau contoh bunyi lembut yaitu suara angin dan suara bisikan. Coba Mbak Coir bisik-bisik sama Mbak Alfian. Nah, itu termasuk suara lembut atau suara keras? Lembut. Ya, karena yang mendengar cuma Mbak Alfian, Mbak Nisa nggak dengar kan? Dikit. Saya baca keras. Nah, itu contoh dari suara lembut yaitu suara angin atau bisik dan bisikan. Dan sekarang coba perhatikan, Bu Guru akan menepuk meja dengan dua tangan. Yang pertama, yang kedua, suara mana yang lebih keras? Tangan Bu Guru yang kanan atau yang kiri? Kanan. Ya, yang kiri berarti Lembut. ya, itu adalah contoh dari suara yang keras dan suara yang lembut. Jadi suara yang keras itu terdengar lebih nyaring dan suara lembut itu terdengar lebih pelan. Ya, kita kemudian sifat-sifat bunyi yang kedua yaitu Tinggi atau rendah. ya, suara tinggi itu seperti suara-suara burung karena itu juga nyaring. Coba praktikkan suara hewan cicak. Nah, ya benar, suara burung. Nah, itu adalah contoh dari sifat bunyi yang tinggi. Ya, yang ketiga yaitu bunyi bisa memantul dan merambat. Bunyi bisa memantul. Misalnya, kita berteriak di gua atau gunung. Suara kita akan kembali lagi ke kita. Itu karena suara dipantulkan oleh dinding gua. Dan kita coba berteriak pelan di kelas ini dan dengarkan apakah suara kita kembali. Ya, coba praktikan kita berteriak di kelas ini dengan suara pelan. Coba perhatikan suara itu kembali lagi ke kita apa enggak? Enggak. Ya, karena dinding kelas kita ini tidak memantulkan seperti di dinding gua. Bunyi merambat. Bunyi bisa merambat melalui udara, air, atau benda padat. Bunyi juga bisa merambat, misalnya jika temanmu berbicara di dekatmu, kamu bisa mendengar suaranya dengan jelas. Tetapi jika temanmu jaraknya jauh, pasti suara yang terdengar akan pelan kan? Iya. Ya, jadi sifat dari bunyi itu ada berapa anak-anak? 3. Coba sebutkan. Keras atau lembut, tinggi atau rendah, bisa memantul dan merambat. Ya, coba Guru ada tugas buat kalian. Ini satu-satu ya dibagikan. Ya, perhatikan nih Bu Guru coba. Ini nanti ditulis nama kalian ya. Ya. Berhubung muridnya kurang, jadi di sini tugasnya individu saja yang nggak jadi kelompok. Di sini nama kalian beserta tanggal dan hari-hari ini. Tanggal berapa hari ini anak-anak? Tanggal 10 Bulan? Januari Tahun? 2025. Ya, di sini di sini ada beberapa contoh benda yang menghasilkan bunyi. Berilah tanda centang pada benda yang merupakan sumber bunyi. Nah, ini contoh gambar apa anak-anak? Trompet. Nah, trompet menghasilkan bunyi atau tidak? Ya. Nah, nanti jadi ini ibu kasih contoh satu ya. Jadi nanti dicetak ini yang menghasilkan bunyi. Ya, silakan dikerjakan tugasnya anak-anak.
kita? Apa ada yang mau Bu, ini apa, ditanyakan? Bu? Itu seperti laptop, komputer. Ini, Bu. Yang mana? Oh, kurang jelas ya di itu. Ini adalah suara itu loh, setir mobil. Nah, di tengahnya itu kan ada klakson. Yang ini gambar komputer. Ya, kalau nggak tahu ini tuh gambar flash disk. Kalau ini trompet, ini radio, ini kamera, ini komputer, oh ini kompas, terus ini lampu belajar, ini radio juga, ini TV, ini televisi, ini radio, dan ini setir yang di tengahnya itu ada klaksonnya, setir mobil. Ya, Ibu kasih waktu ini 15 menit ya untuk mengerjakannya. Terlalu lama ya 15 menit? 5 menit saja. Saya sudah, Bu. Ya, sini pembukaan. Saya juga sudah, Bu. Ya, bagus, latihan, kapsoin. Ya, Mbak Nisa udah atau belum? Apakah ada yang berani untuk mempresentasikannya? Saya. Ya, coba Mbak Nisa presentasikan di depan. Ya, tahu dulu. Oh, nggak usah, duduk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria Hasanah. Saya akan mempresentasikan hasil hasil tugas saya. Jadi di sini ada flash disk itu tidak menghasilkan bunyi ya teman-teman. Ya, Terus ya, betul. trompet menghasilkan Ya, menghasilkan suara. tet. Ya, Terus ada ini, ada televisi itu menghasilkan karena ada bunyinya ya kalau ini yang jelas televisi. ya. Ya. Terus kalau kamera terkadang itu ada yang bunyi, ada yang tidak, Bu. Soalnya cekrek gitu. Nah, yang kalau di sini coba ada bunyi enggak kira-kira? Kalau di sini kayaknya ada, Bu. Ini soalnya yang cekrek gitu, Ya, Bu. benar. Terus ini komputer. Komputer itu bisa menghasilkan bunyi kalau kita ngapis itu, Bu. Ya, Kadang juga bisa, Bu. Terus kalau kompas enggak bisa, ya, enggak benar. menghasilkan. Kalau lampu ini belajar juga tidak menghasilkan bunyi. Kalau radio menghasilkan bunyi, dan kalau ini setir mobil karena ada klaksonnya dan yang berbunyi itu klakson, Bu. Ya, beri tepuk tangan buat Mbak Nisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau presentasi lagi? Ya, Mbak Choi. Saya, Bu. Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Beria. Ini bisa perhatikan untuk hasilnya saya kerjakan. Ya. Ini ya, yang pertama ini flash disk tidak bisa menghasilkan bunyi. Ya. Yang kedua, trompet bisa menghasilkan bunyi dari suaranya yang tututut. Ya, betul. Yang ketiga itu televisi yang bisa menghasilkan suara dari suara televisi. Ya, benar, Mbak Choi. Yang ketiga itu kamera.
ada yang bisa dan ada yang tidak. Ya. Yang keempat, komputer. Ya, komputer masukkan apa enggak Mbak Coy? Yang kelima, tidak bisa. Ya, benar. Yang keenam, kompas, tidak bisa juga. Yang ketujuh, lampu belajar tidak bisa. Yang kedelapan, radio bisa karena menghasilkan suara. Ya, benar. Yang kesembilan, klakson mobil bisa karena untuk Yang untuk Mbak Coy? untuk Untuk menakson. Ya, terima kasih baik Mbak Coy. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya minta maaf untuk sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan buat Mbak Coy. Ya, sekarang Mbak Alfian, coba presentasikan di depan hasil dari tugas kamu. Nah, ini Mbak Alfian. Ya, silakan dimulai Mbak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian, saya akan mempresentasikan pekerjaan saya Ya, berbunyi. ya, gambar pertama gimana Mbak Alfian? Gambar pertama ini ada flash disk. Flash disk itu tidak menghasilkan bunyi. Kalau yang kedua itu trompet. Trompet menghasilkan bunyi karena ada suaranya tor. Ya, terus Kalau nomor tiga itu televisi. Televisi itu ada bunyinya, di dalamnya ada mesin-mesinnya. ya, pintar. Nomor 4 itu ada kamera. Kamera itu menghasilkan bunyi. Ya, ada yang menghasilkan, ada yang tidak. Terus Nomor 5 itu komputer. Komputer itu ada bunyinya. ya, kadang ada yang ada. Terus Kalau nomor 6 itu kompas. Kompas itu tidak ada. ya, Dan nomor 7 itu lampu belajar. Lampu belajar itu tidak ada bunyinya. Dan nomor 8 itu radio. Radio itu ada bunyinya. Dan nomor 8 itu setir. Setir dan bunyinya itu ada klaksonnya yang bunyi dan menyingkirkan hewan-hewan yang di tengah jalan. ya, bagus. Ya, bagus. Kok bebas? Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, dan ditanyakan tentang materi hari ini, yaitu bunyi dan sifat-sifatnya. Ada yang ditanyakan? Ya. Ya, karena materi juga sudah selesai. Terima kasih sudah belajar dengan sangat baik hari ini. Jangan lupa mendengarkan. Oh ya, Bu Guru ada tugas rumah buat kalian. Untuk mendengarkan bunyi di sekitar kalian dan coba perhatikan dari sifat-sifat bunyi tersebut. Coba catat suara-suara yang kalian dengar di rumah dan tentukan bunyi yang keras atau lembut, tinggi atau rendah, dan seterusnya sesuai dari sifat-sifat bunyi yang Ibu Guru sudah nyatet ya. Ya, Bu. Ya, catat dulu tugasnya. Ya udah. Sampai jumpa di minggu depan. Semangat ya untuk mengerjakan tugas rumahnya. Iya, Bu. Jangan sampai lupa loh, minggu besok kita diskusikan bareng-bareng lagi.
Ya cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk kalian semua. Tetap semangat ya belajarnya. Ya. Jangan males-malesan untuk menggarap PR dari Bu Guru. Oh ya, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jinaba. Amin. Allahumma inni istaudatuka ma 'allamtani wa ma fahamtani wa ma hafadtani fatudu ilayya darajati wa la tusini ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya kurang lebihnya Bu Guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.